Oke guys, jadi di sini ada tampilan ya, menu makanan, terus di sini ada card, dan di sini ada deskripsinya. Misal yang ini tuh dibuat pakai Vanilla CSS dan yang ini dibuat dengan Bootstrap. Jadi kalau misalnya pakai Bootstrap, kita tinggal panggil kelas-kelas saja. Jadi di video kali ini kita akan masuk ke pengenalan tentang Bootstrap ya, atau di episode 0 ini kita akan kenalan dulu nih sama Bootstrapnya. Sebelum kita mempelajari Bootstrap, apa sih yang harus dipelajari ya? Nah, di sini kita lihat kita harus tahu dulu ya apa itu Bootstrap, dan selanjutnya kita gue akan membahas sejarah tentang Bootstrap itu sendiri. Ya mungkin sejarah singkat aja ya. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa searching ya lebih jelasnya gitu atau lebih lengkapnya di Google. Nah, yang ketiga kita akan bahas kelebihan Bootstrap dibandingkan dengan Vanilla CSS ya. Oke, yang keempat kita akan membahas cara menginstal Bootstrap menggunakan CDN atau file download ya. Nah, untuk CDN itu ya kalian juga udah lihat ya di cuplikan pertama itu di intronya. Nah, itu ada link ya yang ngehubungin Bootstrap dengan HTML-nya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, yang ini guys. Itu kenapa Bootstrap atau di folder Bootstrap ini cuma ada index HTML, karena ini terkoneksi dengan internet. Ya, intinya file CSS-nya itu ada di cloud gitulah intinya. Nah, kalau ini kan offline ya, secara manual ya, kita masukkan di sini. Ini terhubung dengan indeks CSS ini. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan belajar ya, atau nyoba-nyoba menggunakan get starternya dari Bootstrap ini. Sebelum belajar Bootstrap itu kita harus belajar apa sih gitu. Nah, sebelum mempelajari Bootstrap, teman-teman harus memahami dasar HTML ya tentunya, karena ya Bootstrap itu library CSS ya, yang mana ya ibaratnya tulangnya itu ya HTML gitu. Kalau CSS itu sebagai kayak pelengkapnya gitu, dagingnya atau bukan, pokoknya ya bajunya gitulah. Kalau HTML itu ya manusianya itu gitu. Nah, yang kedua, teman-teman harus memahami dasar CSS dulu ya. Jadi sebelum melanjutkan video ini ya teman-teman harus belajar Vanilla CSS-nya terlebih dahulu. Yang ketiga, teman-teman harus memahami dasar JavaScript. Nah, ini sebenarnya opsional ya, karena sebenarnya ya di Bootstrap itu juga ada JavaScript-nya, cuma ya kita tinggal pakai aja gitu. Kalau kalian belum pernah pelajari tentang JavaScript, ya sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Kalian bisa tetap ikutin tutorial ini. Oke, kita masuk ke pengenalan Bootstrap-nya. Apa itu Bootstrap? Nah, di sini gue ngambil pengertian ya dari websitenya Web3 School ini. Kalian bisa kunjungi link ini juga kalau kalian penasaran. Pengen baca-baca yang lebih jelasnya itu apa sih itu Bootstrap gitu. Nah, jadi Bootstrap itu adalah kerangka kerja CSS paling populer untuk mengembangkan situs web responsif dan mobile first. Ya, nanti juga kalian kalau misalnya membuat web kan harapannya webnya itu bisa dibuka di semua device ya. Terutama mungkin ya smartphone gitu. Jadi bisa dibuka dengan baik di smartphone atau handphone ya. Nah, selanjutnya sejarah dari Bootstrap. Nah, di sini gue akan ngebahas sejarah dari Bootstrap ya. Tapi mungkin gue bahas secara singkatnya aja. Nanti kalian bisa kunjungi link Wikipedia ini untuk membaca lebih jelasnya ya, atau mencari tahu ya kerangka kerja atau sejarah dari Bootstrap itu gimana ya. Nah, Bootstrap itu awalnya bernama Twitter Blueprint. Nah, kenapa sih Twitter Blueprint? Dulu itu Bootstrap sebenarnya sebelum di share ke publik ya, itu digunakan untuk ya intinya template ya, yang digunakan untuk mengembangkan Twitter ya. Makanya disebut
Twitter Blueprint, atau yang kita sebut sekarang jadi X ya, karena udah diganti gitu namanya. Nah, Bootstrap ini dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton ya. Ya, enggak. Pokoknya gue nggak tahu bacanya gimana. Ini Jacob Thornton lah gitu intinya. Nah, di Twitter sebagai kerangka kerja untuk mendorong konsistensi di perangkat internal yang sesuai. Sebelum Bootstrap berbagi pustaka sudah banyak digunakan untuk mengembangkan antarmuka yang menyebabkan ketidakkonsistenan dan beban pemeliharaan yang berat. Ya, pokoknya kalian bisa baca juga di sini gitu. Oke, kita akan membahas kelebihan Bootstrap. Nah, yang pertama kelebihannya itu mendukung di semua browser terbaru. Jadi kalau teman-teman bikin web ya menggunakan vanilla CSS, nah biasanya ada settingan tersendiri ya. Kayak misalnya scrollnya gitu, settingan scrollnya di browser Chrome atau Mozilla dan lain-lain itu kadang bisa berbeda ya. Nah, jadi Bootstrap itu udah support lah di semua browser terbaru gitu. Nah, yang kedua mengembangkan web dengan cepat dan efisien ya yang tadi ya alasannya karena kita tuh nggak perlu nulisin CSS panjang-panjang kayak gini ya. Terus kita panggil kelasnya di sini. Nah, kita cukup panggil kelas-kelasnya aja kayak gini. Oke. Terus yang ketiga, Bootstrap adalah framework yang konsisten sehingga cocok untuk pengembangan desain web berskala besar. Jadi kalau kita punya tim gitu ya, atau udah kerja gitu, jadi kita harus berkolaborasi dengan tim. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu bakal menggunakan sebuah library CSS ya kayak Tailwind dan ya Bootstrap juga gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman juga bakal tertarik ya belajar Bootstrap ini. Nah, karena suatu hari bakal dibutuhkan juga gitu. Selanjutnya, Bootstrap dapat menyesuaikan tampilan situs web di berbagai perangkat ya. Ya, ini tujuannya ya responsif gitu. Jadi, website teman-teman bisa dibuka di semua device ya, kayak smartphone, terus tab ya atau iPad gitu. Terus di PC juga gitu. Ya, pokoknya bisa dibuka di semua perangkat dengan menampilkan tampilan yang baik ya, yang bagus gitu. Nah, ya selanjutnya masih banyak sih kelebihan dari Bootstrap. Teman-teman bisa lihat sendiri atau pelajarin sendiri ya. Oke, kita masuk ke cara install Bootstrap. Nah, cara menginstal Bootstrap itu ada dua ya, yaitu menggunakan CDN dan file download. Cuma untuk video kali ini kita akan menggunakan CDN aja ya supaya lebih cepat. Nanti untuk penjelasan menggunakan file downloadnya kita mungkin di next video ya. Oke, kita buat folder di sini Bootstrap episode 0. Oke. Nah, di sini kita buat new file ya. Index CSS. Bukan index CSS. Index HTML. Oke, kita di sini buka di web ya. Di sini kita buka namanya Bootstrap. Oke, kita klik di sini paling atas. Nah, di sini kan udah masuk ke halaman Bootstrap-nya. Nah, di sini kalian tinggal klik bagian dokumentasi ini. Nah, di sini ada introduction, download. Nah, sebenarnya di sini bisa kita download ya. Cuma untuk pembahasannya nanti kita akan bahas di next video. Oke, kita masuk ke introduction. Nah, teman-teman bisa pilih di bagian yang kedua ini ya. Nah, ini kan yang pertama nih. Nah, yang kedua. Di sini ada CDN link juga tuh. Di sini udah masuk CDN-nya. Terus di sini juga udah ada JS-nya juga ya. Oke, kita copy aja di sini. Oke, kita paste di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan extension live server ya. Live server. Ya, biar gampang juga ya. Nah, di sini
Mungkin teman-teman bisa install ini juga, atau kalau nggak mau install ini biasanya open in browser sih, kayak gini, browser. Nah ini nih, cuma kayaknya kita bakal pakai live server aja ya, jadi teman-teman install live server gitu. Oke. Nah kalau udah kayak gini, kita buka di sini ya, ada yang namanya live server di sini. Kalau teman-teman pakai VS Code ya, jadi langsung auto reload gitu. Nah ini kan kalau teman-teman udah muncul tulisan kayak gini, nah ini tuh udah terkoneksi ya dengan Bootstrap-nya. Coba kita matikan di bagian linknya, komen. Oke, kita lihat lagi. Nah, sebenarnya nggak usah di refresh sih. Nah, ini bawaan dari stylenya HTML ya, kayak gini dari browsernya. Fontnya itu kayak gitu. Kalau misalnya pakai Bootstrap, coba kita uncomment lagi di sini. Nah ini dia. Jadi fontnya udah berubah ya. Coba kita ganti deh. Kita panggil kelas ya. Kalau teman-teman masih bingung ya, coba-coba dulu aja ini. Coba ikutin video ini ya. Kita ganti warna teksnya ya. Jadi primary. Nah gitu. Nah ini primary itu warna biru ya kalau di Bootstrap. Tuh kayak gitu. Atau coba kita kasih background deh. Di sini di bodinya ya, kita kasih kelas BG dark ya. Kita kasih warna hitam. Oke. Nah, jangan lupa di save ya. Nah, nanti nggak usah di reload, udah berubah sendiri kayak gini. Nah, kayak gitu guys. Oke, mungkin untuk di video kali ini cukup sampai ini aja ya. Nanti kita lanjut di next video.